Apa itu evolusi? Evolusi adalah perubahan yang terjadi pada makhluk hidup secara perlahan-lahan dan berlangsung dalam waktu yang sangat lama. Pada zaman dahulu, para ilmuwan mencari asal mula pertama di bumi sehingga para ilmuwan mengemukakan pendapat yang berbeda-beda, baik dari segi Al-Quran maupun dari segi ilmu barat. Banyak perbedaan para pakar ilmuwan tentang asal-usul manusia itu sendiri sehingga membuat kita bingung dari mana asal-usul manusia sebenarnya. Evolusi menurut para ahli, yang pertama Plato 427-347 sebelum Masehi. Plato menyatakan percaya pada dunia, yakni dunia yang ideal dan abadi serta dunia maya atau khayal yang tidak sempurna. Kedua dunia tersebut dapat dipahami dengan menggunakan indera manusia. Dikatakan evolusi akan mengubah dunia yang organismenya sudah ideal dan beradaptasi sempurna dengan lingkungannya. Yang kedua, menurut Aristoteles 384-322 sebelum Masehi. Teori yang disampaikan Aristoteles membahas bahwa semua bentuk kehidupan disusun menurut suatu skala atau tangga yang kompleksitasnya meningkat ke atas. Menurutnya, setiap bentuk kehidupan makhluk hidup mempunyai satu tangga dengan anak tangga masing-masing yang ada pada tingkatan yang berbeda. Yang ketiga, menurut Jean-Baptiste de Lamarck 1744-1829. Pada teori evolusi Lamarck ada dua gagasan utama, yakni yang pertama berkaitan dengan bagian tubuh yang digunakan dan tidak digunakan oleh makhluk hidup. Yang kedua berkaitan dengan perwarisan sifat atau ciri-ciri yang diperoleh makhluk hidup dalam beradaptasi dengan lingkungannya. Yang keempat, menurut Charles Robert Darwin 1809-1882, Darwin menilai bahwa evolusi terjadi melalui proses seleksi alam. Makhluk hidup yang mampu menyesuaikan diri dengan alam dapat bertahan hidup, sementara makhluk hidup yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan alam tidak akan bertahan hidup atau mati. Darwin merupakan pelopor teori modern. Yang kelima, menurut Alfred Russel Wallace 1823-1913, teori evolusi Russel Wallace merupakan mengembangkan suatu teori seleksi alam yang dikemukakan oleh Charles Darwin. Pemikiran Russel Wallace didapat dari hasil ekspedisi di Malaysia, kemudian Borneo atau Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Yang keenam, menurut August Weismann. Pada teori August Weismann bahwa perubahan sel-sel tubuh akibat pengaruh lingkungan tidak diwariskan pada keturunannya. Evolusi menyangkut pewarisan gen-gen lewat sel-sel kelamin. Ini bermakna jika evolusi berkaitan dengan gejala seleksi alam pada faktor-faktor genetik. Weismann membuktikan teorinya dengan memakai tikus. Evolusi menurut agama. Teori ilmiah apapun sesungguhnya tidak dapat meniadakan Tuhan. Beberapa penafsiran ateistik atas teori ilmiah merupakan bentuk dari saintisme, yaitu keyakinan bahwa hanya sainslah satu-satunya cara untuk mengetahui. Saintisme memandang bahwa hanya alam atau material satu-satunya realitas yang ada, dan segala hal yang tidak dapat dijangkau sains adalah ilusi. Agama atau wahyu merupakan petunjuk bagi umat manusia yang kebenarannya bersifat mutlak. Keyakinan agama dengan sendirinya tidak membutuhkan dukungan dari ataupun perlu mendukung teori ilmiah apapun. Jadi, pandangan kita mengenai evolusi baik teori sains dan agama itu tergantung pada diri kita sendiri. Tidak semua teori selalu bertentangan dengan agama. Ada beberapa ilmuwan juga yang mengkaji teori evolusi dalam tradisi Islam ataupun konteks budaya.